Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruqyatul Hilmiyah dengan NIM 19110003 akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian pendidikan. Hasanlah Gunung mengartikan pendidikan sebagai suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik. Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah tarbiyah, ta'lim, ta'dib, riyadhah, irsyad, dan tadris. Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri. Namun kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah lain. Pendidikan dalam wacana keislaman. 1. Tarbiyah. Kata pendidikan yang dalam bahasa Arab artinya adalah tarbiyah sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tarbiyah dapat berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada dalam diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Rabba yurbi tarbiyatan, yang memiliki makna tumbuh dan menjadi besar dewasa. Kedua yaitu istilah riyadhah. Riyadhah berasal dari kata raudhah yang artinya menjinakkan. Dalam konsep pendidikan, riyadhah dapat diartikan dengan mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia. Ketiga, istilah pendidikan al-irsyad yang dapat mengandung arti menunjukkan bimbingan rohani, pengarahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah pendidikan tadris berasal dari kata darrasa, yudarrisu tadrisan, yang dapat berarti mengajarkan perintah atau kuliah. Jadi tadris dalam arti pendidikan adalah pengajaran, yakni menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang selanjutnya memberi pengaruh dan menimbulkan perubahan pada diri peserta didik. Secara singkatnya, istilah pendidikan ta'dib berarti pendidikan yang berhubungan dengan adab atau sopan santun. Yang kedua, tentang hakikat pendidikan Islam di sekolah dasar. Pendidikan agama Islam di sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik di masyarakat. Masyarakat Indonesia terlebih bagi pemeluk agama Islam adalah masyarakat religius. Agama menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Momen-momen penting diintegrasikan dengan ritual keagamaan, seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. Oleh karenanya, pendidikan agama Islam di sekolah dimungkinkan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia yang tetap religius. Pendidikan agama Islam di sekolah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Penyelenggaraannya dilandasi oleh aturan dalam UU Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Dalam kalimat Undang-Undang Sikdiknas tersebut dapat dipahami bahwa agama adalah bagian dari akar pendidikan nasional. Artinya, agama harus menjadi bagian penting yang mewarnai iklim dan kultur pendidikan formal dalam sebuah jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah ataupun sekolah menengah kejuruan, bahkan pendidikan tinggi. Kehidupan yang berjalan di sekolah-sekolah harus berakar pada nilai-nilai agama. Agama diharapkan menjadi bagian yang ikut mewarnai iklim dan kultur sekolah. Oleh karenanya, agama dipelajari dan dipraktikkan di sekolah. Pendidikan agama di sekolah diharapkan memberikan kontribusi positif dalam membentuk warga negara yang beragama. Walaupun penduduk Indonesia memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, bukan berarti bangsa Indonesia adalah negara agama. Yang ketiga, tentang sejarah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam di sekolah diarahkan pada pembentukan pribadi peserta didik sebagai muslim yang utuh.
Pendidikan agama Islam dalam lembaga pendidikan umum merupakan suatu pembinaan terhadap peserta didik agar berkepribadian utuh, menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan umat Islam. Dalam konteks yang demikian, pendidikan agama Islam di sekolah ataupun lembaga pendidikan umum yang lain berfungsi menyiapkan generasi muslim yang berkemajuan, bukan menjadi generasi ahli dalam bidang agama Islam. Pada jenjang sekolah dasar, pendidikan agama Islam memperoleh perhatian sejak awal Indonesia berdiri. Pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam, diberikan ruang untuk dipelajari di sekolah. Sejak masa Orde Lama, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan pendidikan dalam membentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. UU ini kemudian dinyatakan berlakunya di seluruh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Dalam menetapkan sebuah kebijakan tidak terlepas dari aspek politik dan kekuatan kekuasaan pada saat kebijakan dikeluarkan. Demikian pula munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 juga kental dengan tarik-menarik kepentingan politik dan dalam menentukan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan. Partai politik pada saat itu terpecah menjadi dua kekuasaan, yaitu kekuatan yang saling berpolemik, yaitu kekuatan nasionalis Islamis dan kekuatan kelompok nasionalis sekuler. Kekuatan kelompok yang masuk dalam kelompok nasionalis Islamis adalah Masyumi, PSII, dan NU. Sedangkan pada kekuatan kelompok nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia dan Nasional Sekuler yang terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, dan Partai Murba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.